Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Ummu Abun dalam acara Parenting Islami Emak Super. Bersama saya Devi Abu Khadijah dan Hani Ummu Khadijah. Masya Allah. Nah, hari ini kita akan bicara tentang apa nih, Umi Khadijah? Kita akan bicara tentang proses atau tips-tips untuk menyapih anak. Masya Allah. Ini tips penting ini untuk ibu-ibu yang punya anak usia sudah menjelang 2 tahun, siap-siap untuk menyapih anak. Tentang ASI ini sendiri ada dalil yang kuat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Insyaallah. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Ini terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Kita sama-sama tahu bahwa menyusui itu merupakan momen yang sangat penting yang diberkahi oleh Allah. Menyusui ini yang seperti apa? Menyusui ini yang terjadi kontak lahir maupun batin antara uminya dengan ananda. Jadi ketika kita menyusui itu usahakan kita itu sambil menatap anak, senyum sama anak, sambil dielus-elus, ungkapkanlah rasa sayang uminya kepada ananda ketika dalam menyusui itu. Jadi tidak cukup hanya minum ASI tapi fisik uminya nggak ada. Mungkin beberapa bisa jadi ya uminya ketika saat itu berhalangan gitu kan untuk memberikan secara langsung, entah bekerja atau apa. Ketika memang bisa memberikan secara langsung, dimanfaatkanlah dengan kualitas yang amat tinggi lah, sambil menyusui itu diresapi, diajak ngobrol, ngapain aja hari ini gitu sama anak ya. Terus gitu dielus-elus lah pipinya, kepalanya, terus sambil ditatap matanya, sehingga anak itu akan mendapatkan kenyamanan yang sangat luar biasa, akan merasakan kedekatan dengan uminya secara kontak lahir maupun batin. Nah, tapi momen itu ada saatnya pula harus berhenti, sehingga kita tentu perlu menyiapkan diri kita, nggak cuma bayi ya, tapi kita juga harus menyiapkan mental kita untuk bisa menyapih anak, sehingga pada saat proses penyapihan itu anak tetap merasa nyaman, tetap merasa tidak dijauhkan dari uminya, tetap merasa mendapatkan ketenangan, tetap merasa mendapatkan kenyamanan. Jadi proses itu tidak akan membuat dia merasa dibenci atau membuat dia merasa sendiri gitu. Dia tetap merasakan walaupun aku berhenti ASI sama Umi, tapi Umi sama Abi tetap sayang kok sama aku. Ini adalah hanya proses yang mesti dilalui anak itu aja. Nah, lanjut kita ke tips menyapih anak. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu tentu kita awali dengan doa. Kenapa doa? Bagaimanapun kita adalah manusia makhluk yang kecil di hadapan Allah. Nah, agar langkah kita diberkahi Allah dan dipermudah oleh Allah, tentu kita mengharap keringanan ya, mengharap kemudahan yang diperoleh dalam proses menyapih ini. Lanjutkan juga dengan niat. Kenapa niat? Agar kita berketetapan hati ketika proses ini berlangsung, kita bakal tidak tergoda dengan
cobaan-cobaan kecil yang melunturkan niat gitu kan. Ketika niat kita kuat, proses itu akan lebih mudah, lebih terarah, dan lebih cepat. Jadi usahakan langkah ini diambil melalui doa dan niat terlebih dahulu. Begitu. Oke, yang kedua. Nah, jadi Abinya juga tahu nih ya Harus disampaikan. tips-tipsnya gitu. Jadi yang kedua itu anak harus paham. Jadi anak usia 2 tahun itu sudah paham banyak sekali. Tapi emang harus kita siapkan dari awal. Seperti kata Umi Khadijah tadi, ketika sedang menyusui, anak ditanya, hari ini ngapain saja gitu. Memang anak sudah mengerti, insya Allah sudah mengerti. Jadi walaupun dia belum mengerti, dia akan terbiasa untuk mengerti celotehan uminya gitu. Nah, memang kan seorang ibu ini punya Kosakata banyak gitu. kebutuhan untuk bicara banyak gitu ya. Berapa puluh ribu tuh? 10.000 ya, 10.000 kosakata dalam sehari. Nah, gunakanlah kemampuan itu untuk ngajak anak ngobrol gitu. Mencerdaskan otak anak dengan bahasa ya. Dengan bahasa. Jadi walaupun anak itu masih setahun kurang atau baru lahir pun gitu, tapi kalau anak banyak diajak ngobrol, itu dia akan cepat paham. Jadi sebelum anak usia 2 tahun, dibanyakin ajak komunikasi, diajak bicara, diajak bercengkrama, diajak bercanda, sampai nanti dia akan paham apa yang kita sampaikan walaupun dalam batasan kemampuannya gitu ya, batasan usianya, tapi mereka paham gitu. Dan ini sudah kita terapkan 5 anak kita ya, yang satu masih asing gitu kan, yang 5 itu sekitar sebulan sebelum waktunya nyapih sudah kita bilang, sebulan lagi berhenti ya asinya ya gitu. 2 minggu lagi berhenti ya asinya ya, seminggu lagi berhenti ya asinya ya. Dan walaupun hanya dibalas dengan tatapan kosong gitu kan, tapi ketika waktunya berhenti ASI, mereka lebih gampang menerima gitu. Next, ada yang mau tambahin atau terkait dengan pahamkan anak ini bisa juga betul yang disampaikan sama Abu Khadijah. Bertahap kita kasih tahu, mulai dari sebulan, 2 minggu, sehari, sampai ke besok, nanti malam gitu kan. Nah, ini kita bisa lakukan dengan persiapan sebelumnya. Kita masuk ke poin ketiga, persiapan sebelumnya. Itu misalnya durasi menyusuinya diperpendek. Biasanya nyusuin tuh misalnya sejam, ini 34 jam atau setengah jam, kita usahakan sudah kita cut gitu kan, dengan melakukan pengalihan. Ketika nyusuin misalnya langsung kita ajak main, habis nyusuin sekian menit, oh udah lewat nih, oke kita ajak main, nggak perlu lihat jam-jam bener, istilahnya kita bisa merasakan sendiri kan, biasanya lamanya 2 jam atau berapa jam, dikurangin. Udah gitu secara otomatis kan porsinya juga jadinya dikurangin. Oke, ketika durasi menyusui diperpendek, porsi menyusuinya dikurangi, tentu anak butuh tambahan asupan gizi ya. Nah, asupan gizi ini gimana caranya untuk mengcover? Itu bisa dilanjutkan Pak Dev. Jadi berarti kita masuk ke tips yang keempat. Karena porsi menyusuinya dikurangin, berarti harus ada penggantinya. Jangan sampai anak malah kekurangan gizi gara-gara asinya dikurangin. Nah, jadi kita siapkan makanan atau cemilan yang dia suka. Kalau 2 tahun itu udah kelihatan ya dia suka yang mana atau dia nggak suka yang mana gitu kan. Buah-buahan bisa juga ya Pak Dev. Buah-buahan. Nah, pokoknya dibanyakin makanan penggantinya, bisa buah, bisa susu formula memang yang untuk 2 tahun gitu ya, atau susu murni gitu. Jadi kita kenyangkan anak supaya dia tidak terlalu tergantung lagi dengan ASI uminya. Nah, kita ngasihin susu formulanya bisa dalam berbagai cara. Kalau yang biasa pakai dot, bisa pakai dot. Kalau yang biasa pakai gelas, bisa pakai gelas. Atau training cup. Training cup ya, training cup cocok gitu kan. Anak-anak kami nggak ada yang pakai dot, jadi mereka sudah biasa minum pakai training cup atau pakai gelas yang di rumah. Nah, gelas ini bisa kita pakai untuk minum susu UHT. Kalau nggak pakai box ya, susu UHT-nya nggak pakai kotak. Bisa juga untuk susu formula, bisa juga untuk
ASI uminya. Ketika ASI uminya melimpah, tentu bingung tuh. Kan nggak bisa langsung berhenti ya ASI itu. Jadi sedikit demi sedikit dikurangin, sementara biasa produksi segitu, di awal pasti produksinya segitu juga gitu. Ketika dikurangin, kemana nih sisanya? Bisa kita gelasin aja. Jadi anak minum ASI dari gelas awalnya gitu kan. Nanti kan ASI kita makin berkurang, kita ganti dengan UHT gitu kan. Nah, jadi anak istilahnya tetap dapat gizi yang dibutuhkannya gitu. Oke, kita masuk ke tips yang keenam. Jadi walaupun anak sudah diberi kenyang gitu ya, perutnya penuh, tapi biasanya anak itu tetap nyari ngempengnya gitu ya. Karena ada rasa nyaman ketika ngempeng. Nah, artinya kita harus memberikan juga pengganti kenyamanan tersebut. Kalau pakai dodot empeng itu gimana? Eh, Kalau kita sih tidak rekomen karena satu nanti malah ketergantungan lagi sama dodot empeng, sama mengganggu pertumbuhan gigi juga. Jadi problem yang lain jadinya ya. Jadi kalau yang kita terapkan di rumah itu biasanya digaruk punggungnya atau dipijit-pijit, digendong gitu kan. Karena secara ilmiah juga ketika punggung digaruk itu memproduksi hormon-hormon yang memberikan kenyamanan pada anak. Kalau nggak percaya, coba pada diri sendiri, pasti enak rasanya. Gitu kan. Jadi seperti itulah yang kita lakukan. Anaknya kita gendong, kita pisahkan dari uminya, digendong-gendong, 3 sabi. dan digaruk punggungnya sampai dia tertidur. Mungkin agak berat ya, tapi insya Allah nggak akan lama. Pengalaman kita tuh 2-3 hari itu udah tuntas masalahnya. Cuma pertanyaannya, yang gendong dan garuk siapa? Gitu. Nah ini tugas Abi standby untuk memberikan kenyamanan tersebut. Hati-hati ya dengan pengalihan yang kedepannya malah bikin masalah baru. Seperti biar anak nyaman nggak nenen lagi, dikasihlah HP. Nanti kan kedepannya nanti problem lagi tuh ngelepasin dari HP. Atau dengan yang ngempeng tadi gitu kan. Nah ini kita harus pertimbangkan baik-baik kira-kira pengalihan apa yang bisa membuat anak nyaman walaupun tidak ngasih. Nah itu juga ya sangat perlu diperhatikan ya. Jangan sampai kita jadi 2 kali kerja gitu loh. Udah lepas ASI, nempel ke yang lain, harus ngelepasin lagi gitu kan. Itu jadi repot ya. Yang poin ke-7 yang Abi standby untuk memberikan kenyamanan pada anak itu, ini butuh extra time ya, butuh waktu lebih untuk Abi bisa membersamai anak yang lebih disapih. Kenapa? Karena ketika saat itu Umi tidak boleh atau tidak bisa berinteraksi dengan timing yang biasa, dengan waktu yang biasa dia pakai. Misalnya sebelum tidur kan biasa sama Umi gitu kan, sama Umi terus. Tapi karena anak lagi dalam krisis ya, dalam krisis pelepasan ASI itu, Umi yang biasanya suka bacain buku atau apa diambil alih dulu sama Abi selama beberapa hari, sehingga anak keinginannya itu tidak begitu menggelora untuk minta ASI, karena yang nemeninnya Abi. Gimana caranya minta ASI sama Abi? Jadi emang tugas Abi cukup luar biasa ya dalam proses nyapih ASI ini juga. Jadi walaupun kita sudah capek kerja, tapi ini harus kita lakukan karena nanti akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak ke depan. Jadi mau nggak mau kita keluarkan tenaga ekstra lagi untuk menemanin bayi kecil kita usia 2 tahun, digendong, digaruk-garuk, diberi kenyamanan. Nah, tambahan tips juga, suasana kamar kita juga bikin senyaman mungkin. Lampu kamar kita gelapkan, terus kita bacakan tahfiz gitu supaya dia merasa nyaman gitu kan. Atau putar murotal juga boleh, tapi lebih baik kalau abinya langsung gitu kan, sekalian mengulang hafalan abinya. Masya Allah. Oke, tips yang ke-9 ya. Ketika anak lepas ASI itu kita harus mengusahakan tidak memancing keinginannya untuk nempel lagi sama Umi. Jadi salah satunya yaitu dan memastikan payudara Uminya tidak nampak ya, tidak terlihat di proses ini.
biar anaknya nggak apa ya. nggak keinginannya nggak begitu kuat, karena kan kalau nampak mau nggak mau kan kayaknya pengen gitu kan. Nah itulah menjaga itu gitu kan. Oke, yang terakhir tips dari kami adalah Uminya karena tidak ngasuh bayi, diasuh oleh abinya. Jadi Uminya bisa tidur lebih cepat dan juga bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan anak atau cemilan yang eh, bisa untuk menenangkan lagi hati anaknya yang tadi malam sudah tidak ketemu Uminya. Gitu. Iya, jadi di sini Umi ketika anak masih tidur cepet-cepetlah nyiapin susunya, sarapannya entah kentang goreng kayak entah buah-buahan, makanan-makanan favorit gitu kan. Jadi ketika dia bangun, biasanya kan orang bangun tidur tuh lapar gitu kan, nggak nyari mimi, jadinya bangun tidur nggak nyari ASI, yang dia cari udah di depan mata, lupa lagi dia sama ASI. Nah itu tips dari kami. Insya Allah ini sudah kita uji ya. Kita tidak pakai tempel-tempel. No tempel-tempel, No tempel-tempel. no Nggak oles-oles. oles-oles. Alhamdulillah Uminya selamat, anaknya selamat. Sekian tips dari kami, semoga bermanfaat bagi umi-umi yang sedang menyapih anak, baik dia anaknya sudah mau 2 tahun atau mungkin harus menyapih lebih dulu. Semoga Allah permudah, semoga tetap dalam kondisi yang nyaman dalam proses tersebut. Ini beberapa poin yang sudah kita praktekkan setiap per 3 tahun kayaknya ya, karena anak kita rata-rata berjarak 3 tahun sampai 3,5 tahun, dan alhamdulillah berhasil tanpa kendala. Palingan kita proses yang repotnya hanya di 2-3 hari, terus sudah mulai slow, kesulitannya itu hanya dalam waktu seminggu itu anak sudah bisa lepas ASI. Nanti udah sebulan atau 2 bulan anak sudah malu untuk minum ASI dari uminya karena dia sudah paham. Memang sangat penting ya poin memahamkan anak di sini, karena dia akan mengerti konsekuensinya jadinya, sebab akibat kenapa dia harus menyusui, kenapa dia harus berhenti menyusui, jangan sampai salah paham gitu. Anak Umi ini langsung berhentiin aku ASI, apa ini seolah-olah kami tidak sayang lagi sama Ananda. Nggak seperti itu, makanya itu harus disampaikan. Ya, silahkan di like dan di Subscribe, di komen, share. silahkan di like, share, dan subscribe tips-tips dari kami ini. Semoga bermanfaat. Bisa juga disampaikan ke teman-teman atau saudara, kerabat yang memang sedang proses lepas ASI ya. Boleh komen kalau ada pertanyaan atau ada masukan atau ada topik khusus yang pengen dibahas. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.